maka berharaplah kepada Allah. Tapi berharapnya yang jujur. Bagaimana berharap yang jujur? قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Februari, bulan kedua di tahun ini. Apa kabar tuh resolusi-resolusi? Udah kelihatan belum progresnya? Yang bikin percaya diri? Atau justru hidup semakin berat tapi nggak pengen mati? Tapi ingat kawan-kawan, tanamkan di sini dan di sini, di dalam hati. Kalian harus terus percaya, prasangka baik sama Yang Maha Kuasa, dan berjuang sekuat tenaga. Yang kedua, jangan pernah menyerah untuk mendapatkan ampunan darinya dan mendapatkan solusi-solusi dari Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, 2023 ini pasti kita semua punya cita-cita, punya harapan, tapi kita sebagai seorang muslim, kita tidak berharap pada tahun, kita berharapnya pada Tuhan, yaitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang harus kita jaga adalah hati. Karena hati ini sumber kekuatan. Sebagaimana ibadah itu dikerjakan oleh badan, maka beberapa ibadah pun bisa dikerjakan dengan hati kita. Untuk teman-teman yang sedang merasakan kesulitan, perjuangan, kesusahan, maka ingatlah ada dua ibadah hati yang luar biasa hebat. Nomor satu, yaitu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor duanya, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau burung itu ibarat dua sayap. Kalau kita kurang berharapnya sama Allah, berarti kita suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharaplah kepada Allah, tapi berharapnya yang jujur. Bagaimana berharap yang jujur? Ya dengan diikuti dengan amal soleh. Dalam bahasa Arab, ada perbedaan antara amila dengan fa'ila. Kalau orang bertanya misalnya, madza taf'al? Apa yang sedang kamu kerjakan? Maka maksudnya adalah apa yang saat itu sedang dikerjakan. Ana aktubu, aku sedang menulis. Ana atakallamu, saya sedang berbicara. Tapi kalau madza ta'mal, apa yang sedang kamu kerjakan? Maka jawabannya adalah profesi. Ana ustaz, saya guru. Ana muhandis, saya insinyur. Ana tajir, saya pedagang. Nah, beramal soleh maksudnya adalah mengerjakan perbuatan apapun yang penting itu baik, disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, berprasangka baik, berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak boleh cuma harapan kosong saja, tapi dengan usaha. Dengan begitu, kita selamat. Yang kedua, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang menjauhkan kita dari maksiat. Terus gimana kalau sudah terjerumus dalam maksiat? Harus dibesarkan lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dua dosa besar, teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati, dua dosa besar ini bisa jatuh sama kita. Yang pertama, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berbuat makar kecuali kita duluan yang bikin makar. Karena Allah tidak mungkin membuat rencana jahat atau buruk untuk makhluknya, untuk hambanya. Makhluk atau hamba itu yang pertama kali berbuat rencana buruk, menzalimi dirinya sendiri, bermaksiat, maka kemudian Allah bikin makar untuk dia. Nah, untuk teman-teman yang sudah jatuh dalam maksiat, dalam dosa, harus berharap sama Allah. Nggak boleh putus asa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Jangan merasa, wah saya sudah banyak dosanya nih. Saya udah lama berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Nggak mungkin dong Allah ampuni. Jangan, itu bisikan setan. Harus berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mencintai. Jadi hamba itu, kalau dia istighfar, dia bertaubat, Allah akan ampuni dia, dan Allah cintai dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan orang yang gemar bersuci. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatkan harapannya kepada Allah, kuatkan juga rasa takut terhadap azabnya. Maka akan seimbang, kita tidak akan jatuh. Dan kepalanya adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu sudah mencintai Allah?
Tentu sulit menjawabnya. Tapi kalau ditanya, apakah kamu ingin dicintai sama Allah? Ya, saya pasti mau. Saya mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Kalau memang kita tuh berusaha mencintai Allah, ya kita ikuti utusannya, ikuti Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ikuti beliau, nanti Allah cinta sama kita. Dan itu asiknya. Jadi ketika kita berusaha mencintai Allah, Allah itu mencintai kita. Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka barakallahu fikum, teman-teman sekalian, semoga kalian semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya mungkin cinta kita nggak seberapa, cinta Allah kepada kita itu lebih besar, lebih agung. Itulah yang kemudian menjadikan kita kuat, istiqomah, konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan tambahan usia kita di tahun ini, di bulan Februari ini, bisa menambah semangat kita dalam menjalani hidup sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita menyempurnakan usaha tadi dengan sebuah doa. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Cari ilmunya, cari teman yang baik. Karena apa? As-sahibu sahib. Sahabat atau teman itu pasti narik, pasti ngajak, pasti memaksa. Baik teman itu dia orangnya benar atau nggak benar. Kalau teman kita itu, sahabat kita tuh orang soleh, kita akan terpaksa ikut dia, ikut-ikutan jadi soleh. Pahit memang, berat, karena harus meninggalkan apa-apa yang kita sukai, yang itu kadang-kadang haram. Nah, tapi kalau teman kita nggak benar, kita pun otomatis akan terpaksa tertarik sama dia. Masalahnya, kalau ikut-ikutan nggak benar, ya cilaka ujungnya. Maka bijak-bijaklah dalam mencari teman. Kalau kita menginginkan perubahan dalam hidup kita, coba lihat teman-teman di sekitar kita. Untuk bapak-bapak muda, maupun bapak-bapak tanggung, ataupun yang sudah tua, bagaimana cara menentukan teman yang baik? Kadang-kadang mudah caranya. Apakah kalian ingin anak-anak kalian itu seperti teman-teman kalian? Kalau iya, ya berarti dia teman-teman yang baik. Misalnya, Fulan punya teman, hebat gini-gini nih. Nah, Fulan ini ingin anaknya seperti temannya dia. Berarti itu teman yang harus dipertahankan. Alasan lainnya, kenapa teman yang soleh itu penting buat kita, karena dia akan menentukan seperti apa akhir hayat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-solihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku itu buah bibir yang baik, cerita yang baik untuk orang-orang setelahku. Nah, kalau kita punya teman baik, nanti kita meninggal, berarti kan kita proses dalam menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, maka orang-orang akan bercerita, menyebutkan tentang kita adalah yang baik-baiknya, atau sedang OTW menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Maka mari sama-sama berjuang, saya dan kita semua, saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Kenapa? Biar mati, gak kosong-kosong amat. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Wah, Insya Allah, ajib. Lucky Pet.